pada kesempatan pertemuan kita kali ini, marilah kita buka pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti langsung saja pada kesepakatan awal bahwa acara kita pada pertemuan kali ini adalah berbagi atau sharing tentang metode pengajaran yang menarik. Kalau cerita masalah pengalaman atau pembelajaran yang menarik, tentunya setiap guru itu punya trik atau strategi yang berbeda-beda. Kalau untuk pelajaran PPKN ini kan sifatnya banyaklah teorinya daripada praktek, beda dengan PJOK atau IPA atau ya, pelajaran yang lain ya, matematika ya Pak Willy ya, itu kan yang jelas teori dikit, prakteknya banyak ya. Tapi kalau PPKN, kalau banyak praktek ya kayaknya nggak bisa ya, karena teorinya banyak. Nah, adapun strategi untuk mengatasi hal yang seperti itu, yang jelas kita harus media pembelajarannya harus lebih bervariatif ya, bisa menggunakan media pembelajaran yang kalau yang namanya proyektor, fokus biasa ya, anak biasanya ya untuk sekali dua kali memang semangat nonton video, semangat, tapi nanti kalau lama-lama bosen, itu pasti itu. Nah, jadi selain itu sifatnya kalau PPKN kan lebih biar anak itu ngerti langsung. Dulu pernah saya sampaikan untuk pelajaran PPKN khususnya, ini materinya pas juga sih sebenarnya, norma dan penerapannya dalam masyarakat. Jadi anak benar-benar saya ajak keluar, lihat, perhatikan anak yang baru masuk atau anak yang saya suruh ada yang di bagian depan, lihat di jalan mana yang melanggar norma hukum, silakan ditulis. Mana yang sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas, silakan ditulis. Nanti begitu ini mereka suruh nyatet, suruh pokoknya apa yang dilihat yang kaitannya dengan norma mereka rangkum dalam satu catatan, nanti kita kumpulkan. Anak lebih tertarik yang seperti itu. Ini kalau pelajaran PPKN ya, karena mereka benar-benar langsung mengamati, nggak hanya cerita, oh ini melanggar norma hukum nanti saksinya penjara, ini loh yang, tapi begitu ngerti langsung, nah itulah nggak pakai helm, itu melanggar norma apa. Nah, terus pada saat jam-jam belajar ada yang keluar nggak pakai masker, karena saat kita pandemi kan itu salah satu aturan yang ditetapkan pemerintah, melanggar norma apa. Terus ada yang duduk-duduk kok lewat saja tanpa ada ini, melanggar norma apa. Ini kalau pelajaran PPKN. Untuk pelajaran untuk materi yang lain tergantung kita. Kalau kita mau pakai yang seperti itu terus ya nggak cocok dong. Itu loh ya. Jadi intinya kita lihat, kita telaah, kita identifikasi materi kita tentang apa, cocok nggak pakai media yang seperti ini. Kalau tiap hari diskusi terus bosan. Kalau tiap hari nyata terus tentu nambah bosan. Tapi kalau tiap hari tugas di luar terus, nanti nggak enak pandangan masyarakat. Ya, diskusi kelompok nanti pulang sekolah tempat ini. Kalau sekali dua kali, oke, bagus. Tapi kalau lama-lama orang tua pasti ngeluh. Itu pasti ya. Itu pengalaman dari saya. Mungkin yang lain nanti silakan berbagi. Mungkin ada yang lebih menarik. Kalau lebih menarik dan cocok dengan materi yang akan kita sampaikan, apa salahnya kita adopsi. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah saja anak bosan. Jadi beberapa materi diantaranya yang barusan saya sebutkan di kelas 9 itu tentang materi penelitian hewan. Itu kan nggak mungkin melakukan penelitian hewan kurban karena tidak pada saat hewan berbija
Model pembelajaran menyenangkan ketepatan minggu-minggu ini saya menggunakan CTR, catat tinggal lulu. Karena banyak tugas dia. Aku tahu banget. Masalahnya jadi OPS dari catat tinggal lulu. CTR ini Berapa? kaitannya dengan kontekstual learning. Jadi berbasis siswa ketepatan pada minggu-minggu ini berkaitan dengan peristiwa besar yaitu Kali-kali pelayannya lagi. Isra dan Mi'raj. Iya. Nah, akhirnya saya memberikan tugas kepada siswa itu berintuisi. Berintuisi itu berimajinasi. Berimajinasi bahwa bagaimana mentanglah akun di futuristik. Aku nggak usah ya, aku udah minum. Futuristik ke depan itu bagaimana? Itu kaitan dengan Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj itu kalau dipahami secara letterlek atau dengan matematis mungkin kurang masuk akal, itu bisa. Jadi seolah-olah harus dipahami secara intuisi, berimajinasi. Sebenarnya bisa loh Jadi, collab insya IPA Allah, sama PA dengan itu. seperti itu Banyak yang siswa bisa akan di collab semakin kalau di lebih- kami, kalau di lebih PA terang. banyak banget. karena ini masuk PPKN dengan agama Isra Bisa Mi'raj ini, PPKN agama. Aku udah itu banyak yang jadi sambil nyeling andalanya masuk intuisi itulah. sapa Seperti misalnya buruk, misalnya aku sering gimana. banget kan materi PPKN itu kan ada Gambarnya, sama ya itu berhitung kan kata yang baik. Selama ini itu kan intuisinya normal. kan Ya. Nah, udah kuda sering aku selipin berkepala kayak gitu. gadis cantik dan ada sayapnya. Nah itu kan hasil intuisi. Nah nanti silakan siswa berintuisi secara mandiri melalui mungkin tadi berimajinasi dengan yang lain. Nah insya Allah akan semakin senang dan ketepatan minggu depan ini siswa akan menyampaikan secara mandiri di depan kelas menyampaikan hasil intuisi itu. Mungkin itu yang dari saya kaitannya dengan model pembelajaran yang pinter. menyenangkan. Situ tadi Selama ini saya pakai memang ada beberapa metode, ada ceramah, ada jawab. ini bisa kita tulis dan kata buku bisa metode ini metode ini metode ini Tenang, metode tenang. ini. Metodenya, Kayak pas Namun- itu pertemuan tujuh cetak uang ketika buku. Kalau nak nulis ambek bayi di YouTube gue beres saya kan dulu ya. lengkap. Ya diteruskan. Namun yang saya pilih dalam untuk menyampaikan sebuah materi kepada anak itu adalah yang bisa dipahami oleh anak. Itu metode yang saya pakai. Jadi apapun yang seandainya materinya itu misal di saat ini dia mempelajari tentang bangun ruang untuk kelas 8, maka yang saya banyak lakukan adalah prakteknya atau istilahnya itu pakai alat peraga. Alat peraga yang saya pakai itu mereka sendiri yang menciptakan, yang ada di diri mereka. Misal kalau misalnya bangun ruang, tentang bangun ruang, maka saya suruh mereka itu mencari bentuk bangun ruang, misalnya kubus, carilah kubus yang ada di sekitar Anda gitu. Jadi setelah mereka mencari ketemu atau sudah membuat atau gimana, maka saya suruh tolong ciri-ciri yang ada pada kalian itu tulis dan sebutkan sehingga mereka itu sendiri yang belajar langsung, memahami langsung. Oke, terima kasih. Tidak konsen Pak Willy. Palingnya dia nak makan. Terus lagi nih. Aduh. Apa lagi? Cut dulu. Di kubus atau balok. Nah, jadi saya suruh lihatlah yang benda yang kamu pegang itu apa ciri-cirinya. Nah, sehingga mereka itu sendiri yang akan melihat atau akan menulis dari apa yang ciri-ciri dari apa yang benda yang mereka pegang atau miliki. Itu yang saya lakukan biar mereka sendiri yang mudah memahami. Kalau kita teori ini sisi, ini rusuk, ada berapa sudutnya. Kadang-kadang anak itu hanya melihat tapi tidak sampai pikirannya ke yang kita ajarkan. Tapi kalau mereka langsung memegang, langsung melihat, insya Allah mereka itu ya ngerti. Jadi ini sudutnya ini ada 4, nah ukurannya 90 derajat dan seterusnya. Jadi sistem yang saya lakukan adalah memang ya samping campuran, metode campuran. Ya, ada ceramahnya, ada prakteknya, ada semuanya. Biar tujuan saya anak itu mengerti.
paham dengan apa materi yang saya sampaikan. Kira-kira seperti itu yang saya lakukan selama ini. Tentang rumusnya nanti memang kadang-kadang kita kaitkan juga dengan bahan atau yang mereka miliki tadi. Jadi misalnya tentang volume dari bungkus tadi, maka kita hitung dulu ininya, penanya sisinya ada berapa, terus yang mana panjangnya, mana lebarnya, mana tingginya. Oh, ada yang menjawab tidak ada panjang, tidak ada lebar, sama semua. Nah, jadi kalau gitu apa namanya? Nah itu, jadi semuanya itu mereka akan berpikir sendiri sehingga akan keluarlah, akan menimbulkan sebuah pemikiran yang positif untuk bagi mereka. Kira-kira seperti itu kalau saya untuk menyampaikan sebuah materi itu anak. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya di sini diberi mandat untuk mengajar muatan lokal budaya Komering khususnya kelas 9. Nah, untuk sistem pembelajaran saya terutama kembali ke budaya muatan lokal ini baru muncul di tahun ajaran sekitar 2021-2022 untuk budaya muatan lokal baru diterapkan. Nah, untuk masalah informasi sendiri itu kalau ditinjau kembali dari internet atau YouTube itu sangat minim, apalagi khususnya daerah timur. Kebanyakan untuk informasi budaya Komering itu sendiri kebanyakan dari Pak ini Jawa atau Kabupaten Komering? Lampung. Jawa. Jadi masih Jadi yang ngajar budaya ke timur Nah, orang kembali ke materi, Jawa boleh. saya Budaya kan, untuk, budaya Komering kan silabus yang harapannya ada nggak hanya orang Komering, karena untuk silabus juga bukan ada, bahasanya. kelas 9 itu Oke. ada Budayanya mengenalkan. penerapan pembelajaran kembali atau cara menghargai suatu masakan khas daerah. Nah, di situ ada masakan khas daerah Komering banyak yang dipelajari saat itu, terutama ada lakso dan bubu. Nah, dalam proses pembelajaran itu saya melihat Sampai lupa aku nggak kembali ke dikasih. anak-anak. Sepertinya sangat Sampai suka lupa aku nggak dengan dikasih. media sosial. Mbak Hera ada kan? Sudah, Media sudah, sosial, lalu untuk penggunaan handphone atau Android mereka lebih canggih. Jadi bagaimana cara materi tersebut tersampai, mereka juga bisa menggunakan keahlian mereka dalam bermain Android. Wes. Saya terapkan kemarin untuk Tadi kan airnya praktek 2. cara Oh, ya mereka yaitu Allah. praktek memasak makanan khas Komering Rezeki ini yang terakhir. tadinya Keloro. itu mereka buat di rumah lalu disajikan di sekolah, namun terkendala Situ aja. banyaknya kegiatan di SMP Negeri Kan 1. kali dewe. Nah, hasil mereka buat dinikmatin sendiri dan saya terima hasil untuk videonya. Seperti itu. Jadi itu sebagai pembuktian bahwasanya mereka melakukan kegiatan tersebut tidak dari orang tua atau beli masakan tersebut. Jadi untuk materi baru itu karena untuk semester ini hanya 2 materi, makanan khas dan cerita rakyat. Nah, kalau cerita rakyat masih berjalan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin di pembelajaran muatan lokal yang lain itu sudah saya terapkan, itu dengan metode konsentrasi kata-kata. Itu kata-kata minimal satu anak memegang satu kata sendiri yang bahasa Indonesia dan bahasa Komering. Itu dilakukan ketika pembelajaran belum dimulai. Seandainya saya contohkan anak-anak itu berdiri, ketika itu kita bernyanyi sama-sama, konsentrasi saya mengawali, lalu anak-anak konsentrasi dimulai. Mereka tunjuk salah satu teman, itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tersebut. Jadi dari sekitar 28 siswa itu mempunyai minimal satu kata. Itu kalau dalam perkataan. Namun kalau setelah 9 itu tidak ada, jadi untuk sistem pembelajarannya saya hanya seperti itu. Jadi menggunakan media sosial dan
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya barangkali bisa dititipin ke Pak Dika untuk meramaikan YouTube. Oh, Ya. ada. Siap. Kita Terus kumpulkan. enaknya kita langsung apa makan dulu nih? Oh, nanti kalau habis makan malah kenyang. Iya, kayaknya khusus ya karena saya mau ke Martapura setelah ini. Ya, iya. Jadi habis ini langsung nanti Bu Sri. Oke. Ya, habis Budi Habis saya Bu Sri. makan, ya. Ya, cepat. Habis makan Nanti keburu Martapura. Iya. Ya. Ayo Budi dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau soal PJOK Bu, selama ini kebanyakan saya amati ya Bu, itu senangnya anak itu di luar. Ya di luar, kalau di dalam itu otomatis akan Bosan. gimana ya? Terus saya tuh sering ada dapat omongan, kok setiap PJOK rame, itulah supaya anak nggak jenuh. Ya, saya bikin suatu permainan di situ pada atau tanya jawab tentang pelajaran PJOK materi sepak bola itu saya modifikasi biasanya. Terus yang di lapangan itu yang sering anak bosan itu biasanya pemanasan. Ya, pemanasan itu baik Pak. Jadi setiap materi ganti saya bahas 6 lantai. Jadi saya ganti materinya yang mengangkut pemanasannya tentang senam lantai supaya anaknya itu nggak bosan, hitungnya cuma 1, 2 sampai dengan 8 itu tuh. Biasanya itu emang iya kan tenang naik hitungannya. Naik. Iya. Jadi setiap Kok udah sampai ganti materi, 15? Pokoknya sampai 20 loh. pemanasannya yang menyangkut Enggak materi. nyampe 10 bersama Iya. 81 sampai Kemarin kebugaran jasmani. Nah, materinya itu kan menggunakan ada full up untuk yang cewek atau untuk yang cowok juga ada. Itu materinya suruh dia berjalan pakai tangan kayak kalah jengking itu nanti ada yang megangin kakinya. Itu pemanasannya supaya nggak cuma 1, 2, 1, 2. Jadi dimodifikasi kayak gitu Bu. Terus selanjutnya kalau soal bola, ibaratnya bola besar dalam permainan itu otomatis cewek banyak yang nggak bisa. Nah saya gunakan pendekatan sama cewek, kenapa kamu nggak bisa? Takut Pak. Akhirnya saya berubah, ya takut sama bola. Banyak kan takut itu yang takut merubah. apa yang ditakutkan? Susah untuk cewek yang takut itu sangat-sangat susah, tapi dimodifikasi lagi supaya ibaratnya yang menendang itu nggak usah menendang yang apa menggiring saja. Nah, menggiring entah apa bagusnya, baiknya, pokoknya yang penting kamu mau bergerak. Intinya kayak gitu. Yang penting saya mau dia bergerak, jangan cepat menyerah atau takut. Itu biasanya saya lakukan. Terima kasih, itu mungkin saja saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, kok. Ya. Setelah Dika Oh, Dika dulu. Setelah Dika itu. Yakin yang didului kan apa? Iya. Gayanya Dika. Iya. Gayanya Dika keren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bapak Ibu, saya saat ini diamanahi untuk mengajar mata pelajaran prakarya. Jadi untuk mata pelajaran prakarya ini kebetulan kemarin kan saya masuk tahun 2021 ya. Untuk pertama masuk itu periodenya masih daring. Jadi mungkin saya jelasin dulu yang masa daring itu. Untuk masa daring kemarin itu kebetulan saya menerapkan untuk anak-anak itu mengerjakan memang tugas. Namun sebelumnya itu menyisipkan dalam bentuk rangkuman materi dalam bentuk digital. Jadi file maupun file dari buku, kemudian rangkuman yang saya buat dalam bentuk PDF itu dikirimkan ke grup kelas. Dan itu juga mengarah ke video. Jadi biasanya itu pertemuan pertama itu materi dalam bentuk tertulis, kemudian menyusul video pembelajaran, kemudian yang terakhir itu baru tugas. Biasanya seperti itu. Nah, untuk tugasnya itu saya menggunakan Google Form, gambar Google Form, namun dimodifikasi dalam bentuk aplikasi. Jadi seperti aplikasi chatting itu. Jadi anak-anak mengerjakan langsung waktu pelajaran saya. Karena kebetulan kemarin kan untuk durasi mengajar waktu daring itu kan cukup minim ya, cuma beberapa menit. Jadi biasanya kalau dikasih tugas dalam bentuk soal itu mereka nggak langsung ngumpulnya nanti. Nah, maka dari itu
saya buat berbasis aplikasi waktu itu. Jadi begitu jam pelajaran saya, mereka langsung buka link yang saya kasih dan mengerjakan via chatting. Jadi di aplikasi itu via chatting, sebenarnya basisnya kayak Google Chrome biasa itu, cuman kita ubah jadi chatting. Jadi soalnya itu langsung muncul, misal nomor 1 ada soal, kemudian anak bisa langsung jawab. Nah nanti muncul lagi soal kedua langsung jawab. Begitu seterusnya sampai soal itu habis. Setelah soal itu habis, nah nanti akan ada skor, mereka langsung muncul. Seperti itu kalau yang versi daring full kemarin. Cuman untuk yang versi semi daring itu banyak yang berubah. Kebetulan waktu itu sempat memakai ruang lab komputer. Nah untuk media pembelajarnya saya pakai PowerPoint, jadi pakai proyektor. Itu full proyektor dari materi sampai pengerjaan tugas. Namun pengerjaan tugas masih berbasis aplikasi. Cuman bedanya waktu itu pakai via komputer dari sekolahan. Jadi untuk tugas, kuis itu pakai komputer sekolahan. Jadi saya terangin dengan PPT. Kemudian di akhir pembelajaran nanti akan ada kuis. Nah untuk kuis itu bervariasi. Ada yang berdasarkan poin nilainya. Jadi benar berapa, nanti nilainya berapa. Ada yang berdasarkan kecepatan. Jadi cepet-cepetan jawab. Nah seperti itu. Nah untuk sekarang ini sendiri itu saya sudah tidak menggunakan lab komputer kebetulan. Dan kalaupun mau memakai media pembelajaran PowerPoint itu sangat jujur sangat melelahkan. Karena waktu yang diberikan itu cuma sekitar 30 menit. Dan itu sudah harus ganti ke kelas. Kalau misalnya saya memakai proyektor, itu akan dari kelas 1 baru ngejelasin berapa menit, udah harus pindah bawa proyektor ke kelas lain. Nah itu menurut saya sih kurang efektif ya untuk pemasangan proyektor itu sendiri kan kurang lebih memakai 5-10 menit. Jadi udah menyita waktu 1/4 waktu dari saya mengajar. Jadi untuk saat ini yang saya gunakan itu lebih ke post test pretest. Jadi misalnya masuk ke materi yang baru, biasanya saya berikan tantangan atau challenge kepada anak-anak itu untuk mengerjakan suatu permasalahan. Misal tentang limbah yang sekarang saat ini lagi dibahas tentang limbah. Nah mereka akan bisa dengan tugas individu maupun kelompok mencari tentang limbah itu. Misalnya limbah organik itu apa, limbah anorganik itu apa. Nah mereka nyari sendiri tanpa saya kasih tahu sebelumnya materi itu, tanpa belum saya kasih penjelasan. Nah setelah itu, setelah mereka mencari kan dari situ secara kognitif mereka terpancing untuk mencari yang mereka belum ketahui. Nah kalau dia udah dapat bahan-bahan itu, baru kita bahas bersama-sama di kelas. Seperti itu lebih seperti ini, mereka observasi sendiri, baru kita bawa kita luruskan di kelas. Seperti itu sih. Sampai saat ini yang saya lakukan seperti itu. Jauh kan belinya. Mungkin itu mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada masukan atau tambahan, sangat dipersilakan. Dari saya cukup. Saya akhiri beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya lengkapi dikit ya. Sebenarnya kalau modal pembelajaran yang sudah Pak Dika lakukan itu terus menerus dilakukan, ya jangan berhenti. Maksudnya sekali-kali kalaupun misalnya kondisinya dan waktunya tidak memenuhi ini, tapi sekali-kali ya jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan sama sekali gitu loh. Jangan baik tidak, karena pengalaman menggunakan media gitu ya, menggunakan laptop, anak kita tuh kan ya nggak semuanya bisa, nggak semuanya ngerti gitu loh. Ketika mereka bisa ngetik di laptop itu, pakai laptop itu udah pengalaman gitu. Sudah pengalaman yang baru bagi mereka juga gitu. Jadi ketika langsung jawab pertanyaan pakai ngetik gini, itu juga sudah sudah pembelajaran pakai media gitu loh, yang bagus. Biar mereka nggak buta-buta amat gitu loh dengan media gitu aja. Lanjut. Bu, Sri. Nanti izin pulang. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada guru-guru yang hebat ya, di mana ibu yang sudah tua tetap dilibatkan. Ini hal yang luar biasa bagi saya karena ternyata saya merasa masih dipakai. Ya, itu yang membuat saya semakin semangat kayak gitu ya. Baik. Jadi kalau selama ini bahasa Indonesia itu dianggap remeh sama anak karena bahasa sendiri. Nah, bagaimana
kita memodifikasi supaya anak senang dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi saya itu suka dengan bermain. Jadi dengan pelajaran bahasa Indonesia kita akan bermain supaya ketika ngantuk, siang hari misalnya saya tanya ya, selamat siang anak-anak, ya apa kabar? Setelah itu kita akan tanya, tadi pelajaran apa? Oh, bahasa Inggris. Setelah bahasa Inggris matematika. Baik. Jadi lelah ya, lelah. Karena lelah, ngantuk, mungkin setelah lelah kan berkeringat, ngantuk ya. Mari kita berdiri semua. Berdiri semua. Oh, berdiri. Silakan. Ya, mari kita berdiri dong. Ya kan mau jadi murid. Oh, Ya kan mau jadi murid. Ya. Sekarang untuk menghilangkan ngantuk dan lesu, kita kepakkan tangannya begini, ya. Ini contohkan ya, Bun. Yang itunya Bebek angsa. tutup itu ya. Kok ada satu kok Ya, tutup. ya, 1, 2, 3. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala, menghilangkan kantuk dan lesu. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk pelajaran selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Silakan silakan. Terima kasih. Bagaimana? Masih ngantuk? Enggak. Kan tidak ngantuk lagi. Kebanyakan muter, Bu. Ya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Oke. Oke, siap. Kita buka halaman Sekian. Sekian. ya. Sekian. Ini ya, halaman sekian. Nah, setelah itu kita akan bermain. Senang nggak anak-anak untuk bermain? Senang, Bu. Oh, senang. Senang Senang banget. ya. Bermain. Nah, kita akan bagi kelompok. Oh iya, siap. 1, 2, Ya, ini 3, 4. Ini tas. 1, 2, 3, 4 ya. Ketuanya Pak Topik. Biarlah tetap duduk saja Iya. karena ini muridnya sudah terlalu lelah siang ini ya. Terlalu lelah ya. Jadi kita akan bermain supaya nanti yang salah, di mana letak kesalahannya itu yang menghukum dirinya sendiri. Tapi bukan menghukum maksudnya, bermain juga gitu ya. Kalau menghukum salah nanti ya. Membuat kesepakatan. Jadi kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru penggerak bahwa kita membuat kesepakatan. Kesepakatannya apa? Ketika yang mengalami salah penyampaian, karena bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan. Bahasa ini juga sama. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi bagaimana kita menyimak, bagaimana kita berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini kita sudah bermain dengan membaca, menyimak, dan berbicara, menyampaikan pesan. Pesan apa yang disampaikan, supaya tidak salah pesan yang kita sampaikan. Maka kita harus menyimak dengan baik. Kita coba bermain ya. Ya. Oke, bermain. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nomor 3? Enggak. Itu pengamat. Pengamat, iya. Saya buat 2 sengaja saya hanya buat 2. Kita akan bermain komunikata. Nanti Oke. Pak William, Oke. Nak William ya. Nah William. Nah William. Nah William. Nah, Wilom. Ke Nak Johan. Terus Nak Johan ke Nak Budi ke Nak Dika gitu ya. Nak ya. Dika nak makan. Dika nak makan. Ada semuanya coba. Aku duit sudah kena. Iya, ya. panjangan di Nah, ini saya Aku nggak berani akan jual brand yang kalau aku membahas nggak tentang tahu bahannya. koherensi. Kerja sama. Jadi kalau ini nggak semua, Baju. ini Pokok. tidak semua, ini kan Apa bahasa beli? sederhana. Ini banyak teman-teman. Nanti terputus kohesi dan koherensi. Ya.
Boleh pakai kacamata ya? Boleh Pak, boleh. Kena belum? Muridnya lah ini. Kasihan ya. Hah? Panjang juga. Nibras, Etika, Motif, Kirani, Panjang. Yasmera, Namanya hampir sama. Lubi, banyak banget pokoknya itu. Tetot. Tetot. Ya sudah, gambarannya begitulah. Oke Ya. ya. Oke. Ya baik, gambarannya begitu ya. Terus ini kelompok ini. Nah, kenapa sih ibu berikan ini? Karena yang kalimat ini kan kalimat yang tidak koherensi. Kalimat yang tidak nyambung. Saya bacakan ya. Iya. Tadi kan harusnya bapak, Sama nyambung. anak membisikkannya. Di sini Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru karena ada pajak impor. Harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Pak Warti harganya 150 juta rupiah. Tidak ada Nggak ada kaitan. kaitannya. Nyambung ya. Kalimat paragraf kedua ini, Pak Ali pergi ke pasar baru, naik bis Metro Mini, ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya 100.000 rupiah. Nah, ini kan beda kalimatnya. Maka ketika ini yang terjadi kan nanti sudah bermain, dia membisikkan sampai sana kan tinggal dua kata. Ya, dua kata akhirnya kan. Nah, setelah semua sudah hangat, panas, kita akan menjelaskan apa koherensi dan kohesi. Ini mungkin bagiannya. Nanti kalau bercerita, ya. Jadi misalnya di situ kan ada cerpen, kemampuan membaca dulu. Setelah membaca, supaya tidak jenuh, akhirnya kita akan ajarkan untuk memanggil, temannya yang memanggil. Ya. Jadi semua sudah membaca, menghafal. Selesai membaca, menghafal semua, sudah hafal? Sudah Bu? Nah, sudah hafal semua? Ya, kalau sudah hafal, mari kita berdiri, kita belajar. Berdirilah. Ya, 1, 2, 3. Yang global. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Sri Retna pilih Jamin. Kayak gitu ya. Pak Jamin Ya, Pak. maju cerita yang tadi setelah Pak Jamin cerita, nanti Pak Jamin ganti Nyanyi lagu. Nyanyi lagi, itu ya, mengajak itu. semuanya. Terus terserah Pak Jamin mau gaya nah mereka suka melucu-melucu gitu gayanya. Ada yang begini-begini ya. Jadi ikut temennya, setelah itu panggil temannya yang lain. Memang maaf, kelas agak ramai. Ya. Kelas agak ramai. Waktunya Itu juga ya. banyak. Terus Butuhkan. kalau kita mau mengajarkan, ada pesan moralnya, ada lagunya. Anak cacing di dalam tanah, anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak sekolah ada di dalam kelas. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar
itu anak yang baik. Ya, demikian. Oh. Kira-kira demikian dari Ibu. Demikian. Keren. Itu yang perlu dicontoh Ibu. Harus pinter nyanyi tapi itu. Nggak bisa. Anak monyet. Anak aja. Nah, itu gambaran sebenarnya dari model CBSA dulu saya sudah mengajar yang demikian. Banyak sih, terus akhirnya berkembang gitu kan. Anak seluruh. Ibu, Ya. mau izin tanya, untuk lagu ini Ibu yang memang menciptakan sendiri juga? Enggak, kita kayak musikalisasi puisi ya. Jadi kita misalnya ada pelangi-pelangi misalnya. Terus kita mau ngajarkan moral Pancasila misalnya. Atau di sini ada kaitannya dengan moral ya. Jadi ada lagunya pelangi-pelangi lambang kasih Tuhan misalnya kan. Kepada dunia yang dicintainya, Tuhan tidak akan menghukum umatnya. Pelangi-pelangi itu buktinya. Nah, kita bisa lihat dari lagu-lagu itu kita buat menjadi lagu. Ya, kita buat susun kata-katanya. Itu yang Kita bukan jiwanya bukan jiwa seni, jadi nggak bisa nyanyi-nyanyi, Mbak. Ya. Bukan jiwa sendiri kan? iya kan? Oh gitu. Bisa juga yang lain. Bisa buat iya aja bisa. Ini bisa sambil dulu ya. Kalau nggak bisa nyanyi, kita bisa pakai throwing ball ya. Buat throwing ball itu kertas aja gini. Ya gitu ya, kertas gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ditutup, Lempar. bisa lempar tapi nggak lihat. Kelompokan gitu bisa. Ya, bisa. Untuk saya kelompok saya. Karena saya mau nunggu kelompok siapa, saya lemparkan aja bolanya gitu. Itu bisa. Ya, boleh. Itu Ya. throwing ball. Lempar bola. Oh, bisa. Kalau nggak suka nyanyi Pak Billy kan, Iya, males. kita sama eksak. Iya. Oh, saya bukan eksak yang nggak bisa Ya, karena nyanyi. kalau saya kan di sini ada drama, ada puisi. Oh, Karena saya banyak. senang sekali dengan seni sastranya. Saya memang menekuni sastranya. Maka Bisa. ketika saya menekuni sastra, saya sekali selalu kata-kata berdua supaya anak semua bermain. Matematika tidak perlu ya? Nyanyi bisa 1 tambah 1 Sama sama dengan 3. Ya, waktunya kita sekarang waktunya cuma sebentar. Iya, Jadi baru 30 main. menit. Habis. Habis. Anak habis Bu, katanya gitu ya. Iya memang. Sekarang cepet habisnya ya. Kembali ya. Udah ya. Oke, Bu. Iya, Terima kasih. Sama-sama. Thank you, Bu. Saya juga terima kasih diberi kesempatan. Oh iya, harus. Guru-guru hebat ini. Makanya salah satu senior itu salah satu untuk mendobrak kita. Harus ngawali dulu. Oh, ini contohnya bagus. Yang lain kan harus ikut. Gitu. Oke. Lanjutkan ke siapa ini tadi? Melati. Melati. Alangkah. Oh, pelangi. Salah. Salah. Kalau untuk pelajaran matematika mungkin saya menambahkan dari Pak Budi tadi, benar kalau pelajaran geometri mungkin ya itu anak-anak lebih senang, lebih suka pakai alat peraga gitu. Kemudian untuk tambahan sedikit, tadi kan udah mengenalkan yang mana sisi, yang mana panjang, mana yang lebar gitu. Kalau anak-anak udah tahu, biasanya itu kita ke rumus menghitung volume misalnya. Nah itu kalau untuk anak sendiri biasanya agak susah menghafal rumus karena terlalu banyak, apalagi geometri. Nah kalau saya Betul, pribadi nggak seneng. dulu Males, sekolah, Suruh itu ngapal-ngapal lebih rumus. senang kita mencari lebih ingat, lebih lama ingatnya, jadi melekat. Contohnya seperti ini, waktu itu saya pernah mencobakan volume kerucut sama volume tabung. Itu anak disuruh bikin dulu alat peraganya, boleh dari karton atau apapun itu, dibikin yang jari-jarinya sama antara tabung sama kerucut. Kemudian saya minta dia bawa untuk ngisinya, waktu itu saya suruh bawa beras.
bawa beras. Jadi dia ada tabung, misalnya ini tabung ya simetris ya. Beras bawa Meksiko. Tabung, kemudian kerucut yang sama besarnya. Dia ambil beras itu, Anak suruh bawa lah. diambil sekali belum penuh tabungnya, diambil lagi belum penuh sampai penuh itu berapa kali ambil. Waktu itu anak berkelompok, dia menemukan sendiri, oh ternyata volume tabung itu 3 kali pengambilan beras. Berarti volume tabung itu 3 kali volume kerucut, atau volume kerucut sepertiga dari volume tabung. Itu saya pernah menerapkan, anak-anak emang lebih lama ingetnya. Kalau kita jelaskan langsung ngasih rumus, dia emang bisa waktu itu. Cuman nanti waktu ulangan biasanya lupa dari ngeblank. Tapi kalau itu insya Allah dia ingat, karena dia pernah mencari sendiri ibaratnya. Gitu kalau untuk pembelajaran. Kemudian kalau untuk evaluasi pembelajaran, kan kalau kita udah selesai bab 1 misalnya, itu kan kita suka ngasih ulangan harian. Nah, saya pernah modifikasi karena saya merasa anak-anak mungkin bosan. Jadi saya bikin kayak kuis. Misal dibikin kelompok tapi dari 4 orang. Saya ini pencet tapi yang kira-kira menurut saya anaknya yang pinter disebar di tiap kelompok. Anak yang sedang juga disebar, anak yang kurang juga disebar. Gitu. Nanti pada saat ulangan tiap anak, misalnya ada Pak anak nih, Pak Jamin, misalnya saya kasih gelar geometri, gitu. Bu Sati, saya kasih gelar geometri. Tiap kelompok gitu, ada satu yang geometri, ada satu yang aljabar, gitu. Nanti misalnya saya kasih satu soal. Soal pertama, ini yang bagian jawabnya yang aljabar dari masing-masing kelompok. Jadi hanya mereka, yang geometri enggak. Jadi kayak anak-anak tuh punya tanggung jawab untuk menjawab soal itu. Kalau dia tidak bisa, ini berdampak ke kelompok mereka gitu. Jadi waktu saat belajar pun anak-anak yang pintar ini bisa ngajarin gitu, bisa ngajarin anak-anaknya kayak tutor aja jadi gitu. Jadi dia punya tanggung jawab seperti itu sih. Kalau dari mana? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memberikan masukan ya untuk ini, kan tadi Pak Jamin tanya, bilang nggak bisa nyanyi ya. Saya ada permainan satu lagi. Oh, siap. Jadi geometri apa lagi? Aljabar. Ya, kita coba ya. Oh, bisa. Kita coba ya. Ya. 1, 2, 3 geometri. Geometri. 1, 2, 3 aljabar. Dekat. 1, 2, 3 aritmatika. Apa lagi tadi? Sudah 3. 2, 3 ini juga main ya. Oke. Kita main ya. Lalu mainnya gini. Tadi apa sini? Aljabar. Geometri. Ingat ya. Jangan bunuh diri. Di sini nanti bilang Semangat banget. Pak, berdiri, siap, bilang. Siap, gitu, enggak, berdiri dulu, siap. Siap. Terus kau, ganti dulu. Masa gini deh Bang. Nah, kau jangan bilang tembak. Nah, kau yang jual aljabar. Ini sana. Atau jual geometri tadi sini. Aljabar itu. Aljabar. Jangan bapak ngomong jual geometri bunuh diri. Nah, yang nembak ini ya. Ya, sekarang siap tembak dor ini. Siap tembak dor. Siap tembak dor. Terus yang ketembak gimana? Yang ketembak langsung kamu berdiri dia. Ya, misalnya gini. Jadi yang ketembak ya misalnya dor geometri kan kaget. Siap tembak. Dor ini gitu ya. Coba dulu. Coba dulu. Budi, siap. Tembak, dor. Nggak boleh salah nyebut ya. Hebut. Wah, tembak sih gadis. Saya dulu ya. Tembak, dor. Ini aritmatika ya. Ini aljabar. Geometri. Baik. Geometri. Ya, siap dari saya ya. Siap ya. Siap. Dor aljabar. Siap. Tembaknya ke geometri, Pak. Geometri, Bu. Dor geometri. Tembak.
Iya. Iya, siap tembak, pelatih. Oh berarti ini ngelawan lagi Bu. Iya. Anu pastinya, siap tembak, jual geometri begitu. Supaya sambil mengingat, saya bahasa Indonesia juga pakai begitu, jadi mengingat kata kosakata apa saja. Iya. Saya tonil, sandiwara. Ini kalau saya pakainya sandiwara, tonil. Jadi kadang-kadang tuh sandiwara padahal dirinya sendiri. Udah diri, gitu kayak gitu ya. Nah ini mau dicoba lagi? Kali lagi. Pusing aku. Makan dulu. Kalau saya pengen coba lagi. Ya. Biar seru ya. Coba kelompok geometri, coba lagi. Jual geometri. Siap. Tembak. Soal aritmatika. Siap. Jadi sebetulnya melatih konsentrasi juga. Melatih konsentrasi. Siapa yang tadi melatih konsentrasi? Johan kan? Nah ini bisa untuk melatih konsentrasi dengan kata-kata yang kami tadi bisa siap tembak. Pojok di dada. Ya kan? Oh iya. Jadi permainan ini bisa dipakai. Saya dari dulu sering pakai demikian, tapi kelas itu ribut banget. Tapi seru. Saya sampai sakit perut, makanya saya itu kalau ngajar kehabisan energi. Siang mesti habis energi saya karena kita selalu bahagia, selalu enak. Ini lapangan kan? Itu lapangan bukan hanya lapangan kita, bukan hanya lapangan di kelas pun bisa. Nah ini gambarannya ya. Jadi matematika, eksak, saya bisa berikan itu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Opi ada? Opi. Ada Dor Opi. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk sekarang Opi diamanahin untuk mengakui IPS. Nah, jadi di IPS itu ada materi impor ekspor. Nah, Opi di sini pakai game biasanya setiap akhir bab itu Opi biasanya mereview mengulas. Susah ini kakek aku videonya nanya. Suaranya tidak pakai speaker kecil. Akhir bab ini Opi Capek aku keluar dengerin. biasanya ke lapangan supaya nggak mengganggu kelas sebelah juga. Nah, biasanya di lapangan itu Opi pakai satu botol aqua bekas, Opi isi air, terus nanti diputar gitu. Kita melingkar satu kelas itu terus diputar. Siapa yang botolnya itu mengarah ke siswa itu nanti dikasih satu pertanyaan. Pertanyaan itu mengulas tentang materi. Nah, kalau bisa jawab ya dia dapat poin, kalau enggak kita kasih punishment berupa hukuman bisa menyanyi atau apa gitu. Nah, terus metode lain biasanya tebak gambar. Misalnya impor ekspor kita kasih gambar. Dua kelompok A dan B misalnya. Nah, si kelompok A ini tugasnya menebak, si kelompok B ngasih clue. Nah, jadi kita kasih gambar kegiatan misalnya kegiatan jual beli barang impor misalnya. Nanti sebelahnya ngasih clue misalnya barang yang dijual ke barang yang datang dari luar negeri ke Indonesia misalnya. Nah, nanti yang tugasnya jawab oh impor gitu. Jadi sembari mereview. Sejauh ini baru itu yang bisa Opi lakukan. Karena biasanya Yang saya bilang Pak Jamin dengar tadi jam. Oh, jam. Nah, jam yang di kebenaran tuh Opi yang ngomong. Jadi kaget juga saya. Ada apa? Kan Pak itu bilang jam 12. Iya jam 12. Pak Jamin nggak dengar saya bilang. Ini jam 12. Iya benar jam 12. Lanjut, masih 3 lagi. Masih 3 lagi, selesaikan, Mas. Sudah. Dua lagi. Nanti yang depan perlu juga. Masih belum habis. Ini aku dua loh, Bud. Tenang, aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sharing waktu pas saya SMA. Waktu itu pernah pelajaran IPA ininya. Biologi. Waktu itu diajar sama Ibu Tanti, proses pembelajarannya sangat seru. Waktu itu kami bermain drama. Jadi IPA ya? Iya Bu, IPA.
Jadi waktu itu kami bermain dramanya gini, misalnya daun hidup basidium hipotes, daun hidup jamur. Jadi ditentuin siapa yang jadi misalnya haploid, diploid, hifa, kemudian bagian-bagian dari jamur tersebut. Nah nanti waktu sudah ditentukan siapa yang jadi tokoh-tokohnya, kemudian ayo kita melakukan proses daur hidup. Nah nanti mereka bilang misalnya hifanya ngapain kayak gitu Bu. Jadi kemudian evaluasinya ada juga pembelajaran materi virus. Materi virus itu bakteri itu mereka dibagi 2 kelompok. Yang satu dikasih kayak kertas, isinya itu nama bakterinya. Kemudian yang satunya lagi nanti dikasih nama perannya apa aja. Misal bakteri untuk apa namanya Yakult kayak gitu. Yang saya misalnya nama bakterinya, misalnya Bu Risnya perannya untuk membuat Yakult. Nah nanti kan diacak, kemudian diempel-empel siapa kita cari siapa aja itu pasangan kita lah itu cari pasangan dari peran cari pasangan. Ya aku wes yang sekarang mau cerak daerah ngomong-ngomong loh. Ini apa hubunganku? Apa hubungannya? Gitu. Coba lihat wajahnya dulu. Kan serius kan wajahnya. Kemudian kalau saya baru kemarin menerapkan sistem respirasi itu hanya anak itu saya lakukan sendiri kan proses respirasi. Iya, anak harus maju satu atau ada yang juga berkelompok mereka. Saya suruh 1 orang melakukan proses respirasi, inspirasi dan ekspirasi. Apa yang terjadi? Mereka sendiri yang berimajinasi, berkata-kata sendiri, mengeluarkan pendapat sendiri. Itu kalau saya menerapkan itu. Itu aja yang dari pengalaman saya waktu SMA dan saya mengajar. Terakhir master. Sudah diwakili Sudah. Gak bisa. Siapa tahu dari sumber Agung ke sini kan ada pengalaman yang luar biasa. Pinjam Pak William, orang eksak ini Mas. Terima kasih atas waktunya. Saya berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman mengelola kelas. Setiap guru memiliki pengalaman yang berbeda. Oh pasti. Yes. Apalagi pengalaman itu. Pelajaran yang berbeda. Jangan ngomong-ngomong gitu. Jangan diomongkan. Kalau Gimana? saya basically adalah eksak, itulah kelemahan saya adalah yang Nyanyi. Retna miliki. Itu karena sebenarnya itu apa namanya? Salah satu subhanallah kalau bisa itu diterapkan untuk menarik perhatian karena untuk kita di depan anak itu adalah mempersiapkan mental fisik dulu. Kalau kita mengajar itu anak dulu baru masuk gitu. Kalau anaknya belum siap, subhanallah, pencerahan dari Bu Sri itu. Saya kalau jadi guru jadi muridnya Bu Sri Retna ngajar bahasa Indonesia, jadi cinta bahasa Indonesia. Iya Mbak Bu. Terus saya bahasa Terus Indonesia. saya bisa nyanyi terusan. Iya kan? Aku sayang sama ibu. Terus terang ibu kasih jujur. Iya ibu, terus terang ibu dari saya tuh gak tahu ya Bu, kok lebih besar bagus di bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Karena mungkin salah satu faktor itu adalah jujur ya, anak kita juga pernah jadi siswa, yaitu guru pengajarnya itu kita mencintai gitu. Kita suka dengan pelajaran yang pertama adalah kitanya sebagai yang memberikan ilmu gitu. Nah, kalau bicara tentang pengalaman ya sama dengan Pak William karena orang eksak ya, karena orang lapangan itu kecenderungan saya untuk mengajar mengampu fisika adalah dengan alat. Kalau saya alat dia itu yang pertama. Kayak tadi saya masuk ke pembelajaran getaran saya cuma
cuman anak Pegang mempersiapkan setrum. baris. Pegang setrum. Oh, Oh, ini kan. iya, capek. Oke. Kelas 9 itu masuk lagi juga nanti seri panaran alat lagi. Nanti Pak Taufik, ini tentang materi getaran. Oh, getaran terus. Lah lain. Yang Pak jelas, Jamin beda getar-getar kok Oh. Pak Jamin. Untuk administrasi kita sudah siapkan. Kalau saya kan sekarang enak ada WA group. Nah, jadi tahap pertama adalah kita mengingatkan anak-anak kita besok pembelajaran materinya ini Ibu share untuk materi yang silakan dipelajari untuk persiapan besok, literasi dulu gitu. Jadi kita pada saat membuka pelajaran dia sudah ada modal. Walaupun sebagian dari mereka kalau ditanya Belum. ada yang ya satu dua ya yang penting kita berusaha untuk memberitahu Memulai yang dan sulit itu pemberitahuan lebih. kalau kita besok mengingatkan untuk besok belajar materi tersebut. Oke. Terus yang kedua kalau EMSAT kecenderungan fisika itu dengan media. Kemudian untuk persamaan untuk level sekolah menengah itu kan bukan menurunkan, menemukan persamaannya begini gitu. Misalnya untuk periode itu adalah waktu persatuan banyak getaran. Itu kalau menurunkan Persatuan banyak persamaan getaran. 1, 2, 3 itu ke SMA. Kalau SMP belum. Belum. Persatuan banyak getaran. Tapi dari suatu percobaan. Dari suatu percobaan itu dia Kacau. bisa menyimpulkan, oh ya Bu, kok ternyata ini bagi ini hasilnya ini, rumusnya diambil begini. Dia bisa menyimpulkan sendiri dari analisis dengan diskusi. Nah, pembelajaran keterampilan abad 21 muncul yaitu kolaborasi dan juga komunikasi, saling memberitahu, saling memberikan pengalaman belajar antara siswa. Itu kalau yang eksak kecenderungan ke, kalau saya terus terang itu yang harus ada gitu. Terus kalau untuk biologi kita sudah menyampaikan materi sistem pernapasan dan ekskresi. Untuk pernapasan sama materi sudah PPT sudah saya share di grup, tolong pelajari. Kalau untuk sistem pernapasan itu kan organ apa saja? Organ itu di PPT sudah jelas dalam bentuk gambar. Terus tapi ini belum saya ke games Ibu. Gamesnya nanti kalau sudah dijelaskan, sudah dia melakukan mekanisme pernapasan, bagaimana inspirasi, bagaimana mekanisme dari ekspirasi, kemudian untuk menghitung frekuensi, membandingkan kalau duduk dengan berdiri itu mana memerlukan sistem pernapas itu lebih banyak, itu dengan olahraga bisa dilakukan di dalam kelas itu bisa dia menyimpulkan, oh ternyata berdasarkan jenis kelamin kita beda, lebih banyak laki-laki, banyak volume bernapasnya lebih banyak gitu. Karena dia lebih banyak. Oh itu nggak ada yang rokok di sini, makanya nggak boros. Mereka gitu. Nggak boros Mbak, orang nggak ini saya rokok. Dan yang terakhir, kalau level karena kita masih tak mengingat, kalau anak-anaknya mengingat konsep, memahami konsep, belum analisis itu masih Allah itu. Jadi untuk mengingat dia adalah dengan model, yaitu kalau biologi itu bermain arisan. Nah itu model arisan sini saya. Makanya kemarin Tante Opi, Mbak kok bawa arisan ya untuk belajar gitu, untuk mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari bersama. Itu kalau arisan itu kan ada jawaban, ada lembar jawaban, ada lembar soal. Itu ya ibu bapak di sini mesti tahu modelnya kan. Oh, arisan. Kalau kita arisan di kantor nggak ada soal. Nggak ada soalnya, langsung duitnya. Awak pasal padahal itu yang Katanya piring, katanya amplop, kalau di Oh ceritanya ya sama seperti arisan ya, tapi yang tahap pertama itu sebenarnya kalau secara prosedural kita menyiapkan kertas berukuran ya kecil lah. Kalau saya biasanya menyiapkan ini bagi berapa, tapi kalau saya untuk waktu berbicara dengan waktu, saya mempersiapkan lembar jawaban dan lembar soalnya di rumah. Tapi materinya tetap berdasarkan apa yang telah disampaikan ke siswa, apa yang sudah dipelajari gitu. Nah, setelah pada saat kita sudah menyiapkannya, kita tetap bagi kelompok karena ini adalah nilainya adalah nilai kelompok. Karena tujuan saya adalah tetap
kolaborasi. Nah, terus pada saat sudah saya siapkan, ada soal, ada lembar jawab. Nah, kotak lembar jawaban itu kita masukkan di gelok atau wadah yang toples ya, yang kita kocok. Nah, untuk lembar jawaban, lembar soal, lembar jawaban kita bagi dengan siswa. Gitu. Setelah itu memegang jawaban yang beda-beda berarti. Ya, pokoknya variatif. Nah, yang sudah itu sudah dibagi jawaban. Soalnya untuk Arisa, siapa yang dapat ini? Oh. Keluarkan satu pertanyaan. Oke, saya buka pertanyaan ke Kak Masima baik-baik. Nanti siapa yang sesuai jawabannya, silakan tunjuk jari dan bacakan jawabannya. Jika betul dapat skor. Sebagai skor kan kita kayak cerdas cermat itu Bu, A, B, C, kelompok D untuk penulisan skor. Skor tertinggi itu mendapatkan juara itu dengan award. Nah, ada awardnya itu yang jadi motivasi gitu. Kadang mereka pertanyaan apa jawabnya aja apa yang penting itu jadi kayak gitu. Oke. Sip. Mantap. Perlu dicontoh ya. Perlu Itu dicontoh. pokoknya bisa. Bisa. Untuk agama lebih Bisa. keren. kalau untuk yang eksak Matematika bisa. saya sering start. Kalau untuk yang eksak kita bimbing dulu anak yang lumayan berprestasi, karena dia kalau kita jelaskan langsung oh ya Bu, ini gini oh iya. Nah, jadi setelah itu dia ke tim ahli, dia kembali dengan jigsaw kayak jigsaw gitu. Jadi dia kembali sudah bisa. Nah, selain dia itu kan sudah bisa malah lebih pinter, lebih bisa kalau misalnya dia sudah bisa ngajari temennya atau kita sebaya. Itu senang saya kalau untuk eksak. Itu meringankan guru juga loh kalau tutor sebaya itu. Pinter gurunya. Kita cuma mendidik yang pinter-pinter Pinter jelas doang, gurunya. mereka yang terjun ke Pinter. kawan-kawannya. Itu sering saya pakai Pak Wilam. Iya. Nggak sopan gitu. Nggak salah nggak ya? Bener itu. Pak Wali. Saya kan sudah perkenalan tadi. Ya mungkin itu ya sebenarnya masih lah ya yang jelas sebenarnya Pak mengelola Willy kok Pak kelas itu Wilom. tergantung kita itu. Panggilan saya. Lebih fokus, lebih senang, lebih menyenangkan gitu ya. Tapi ya itu Sip. cobaan buat kita. Bagus. Saya pernah ngajar 2 tingkat kelas sekaligus ya, kelas 8 dan kelas 9. Ada satu trik yang saya pakai untuk mengingatkan anak dengan rumus ya, itu melalui lagu. Jadi sudah saya cobakan ada 3 kelas paralel. Itu pinter nyanyi itu lagu. Dengan kemampuan yang Yang ada merdu. 3 kelas itu kemampuannya sama ya. Ada satu kelas yang tidak saya beri lagu gitu ya. Setelah lagu ini setelah semuanya selesai, cuma untuk mengingat rumus sebenarnya ya. Setelah pelajarannya selesai, terus dikasih rumus dalam bentuk lagu ya. 2 kelas ini saya kasih lagu, yang 1 kelas tidak. Setahun kemudian mereka di kelas 9, ketika rumus ini dibutuhkan, di 2 kelas yang dikasih lagu ini Hafal. enggak semuanya sih, tapi sebagian besarnya adalah ingat dengan lagu tadi. Dan ketika 1 kelas yang tidak dikasih rumus, sekelas tidak ada yang ingat, termasuk juara kelas ini ya. Padahal ketika ulangan ya nilai mereka seimbang gitu ya. Lagunya ya kayak tadi dikirim yang nada-nadanya gampang tapi diganti aja liriknya. Di ATM. Contoh tentang lingkaran ya. Waktu itu kan sedang tenar yang Cicak Rowo itu kan. Jadi saya ganti aja lingkaran, oh itulah namaku dan seterusnya ya. Wih. Dekat. Ayo Mbak. Ayo kopi R itu kelilingku. Keren. Bareng masuk ya. Itu luasku. Wih. Nilai pi hek 22/7. Keren. Good. Saya kalau ya teori tok gitu, saya mau coba nerapkan aja sih. TPR total physical response. Total respon itu ya harus respon ya. Totalitas. Namanya physical response ya TPR gitu ya, TPR.
total physical response. Jadi ya kita memang harus atraktif, gurunya harus powerful. Ayo Bu, serius. Iya, iya. TPR. Oke, saya hanya di sini, saya juga belum berpengalaman. Ini saya Hanya sharing ini aja. anak-anak dulu. Kalau anak-anak kalau diterapkan di SMP. Tapi muridnya lah besar ya, mana? Mana? Ini gitu ya. Gitu. Sidang. Gitu itu masih anak-anak gitu. Saya hanya sekarang saya ingin penasaran sebenarnya saya terapkan TPR pada materi coba present continuous tense gitu. Ya, present continuous tense ini yang sedang berlangsung. Yang sedang kita alami Pakai sekarang, ing. yang sedang berlangsung. To be ing. Gitu ya. Ing. Berarti apa Ing maksudnya out. ya? Verb A, to be diikuti verb A. Ing. I am standing. Nanti ketika saya mengucapkan kalian ikuti gitu ya. Ikuti dan praktekkan. Nanti Oke. saya tunjuk gitu. Standing. You are standing. Ya. Oke. Yang lainnya ngikuti. Yang lainnya ngikuti. Oke. Oke, saya. I am standing. I am standing. Ya. You are standing. Ikuti semuanya. You are. Ngomong aja. You are standing. You are standing. She is standing. He is standing. He is standing. He is standing. We are standing. We are standing. We are standing. We are standing. Dah. Ya, duduk. Iya. Listen. Wah. Kamu kalian harus ingat tadi tubinya pakai apa? Harus diingat. Kalau kamu you pakai apa tadi? He pakai apa gitu ya? Oh iya, Harus lupa ingat tadi. itu. Apa tadi? Itu menentukan You are. You are. Woi, kalau you rumusnya. are. Nanti Kalau She harus is. sesuai, He oke? is. He is. Oke, We coba are. ya. We Saya are. ulang ya. I am standing. I am standing.